salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lia Hermawati. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik, jenis, kelebihan, dan kekurangan dari media pembelajaran. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui, apa yang dimaksud media pembelajaran? Media pembelajaran adalah komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan juga peralatan. Lalu, menurut Saiful Bahri dan juga Azwan Z dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar, media adalah wahana penyalur informasi belajar ataupun informasi pesan bagi peserta didik. Jadi, kali ini saya akan membahas 7 jenis media pembelajaran, yaitu media cetak, media audio visual, media grafis, media proyeksi diam, multimedia, dan yang terakhir media film. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan media cetak itu? Media cetak adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun materi dalam bentuk seperti buku, materi visual statis, dan yang terutama media cetak adalah media yang diproses melalui proses percetakan sebelumnya. Lalu, apa saja karakteristik dari media cetak? Yang pertama, teks dibaca secara linear. Lalu, menampilkan komunikasi satu arah. Yang ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. Yang keempat, pengembangannya terbatas pada prinsip-prinsip pembahasan. Dan yang kelima, hanya berorientasi kepada siswa. Contoh-contoh dari media cetak yaitu teks, grafik, majalah, foto, dan juga koran. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari media cetak? Kelebihannya murah dan tidak menggunakan peralatan. Lalu bisa diakses oleh kalangan luas. Yang ketiga, fleksibel ataupun mudah dibawa kemana-mana. Lalu dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi. Dan yang terakhir, bisa dibaca di mana saja dan kapan saja. Bagaimana dengan kekurangan media cetak? Kekurangan dari media cetak meliputi media cetak lebih lambat dalam penyampaian informasi. Yang kedua, media cetak terbatas pada tulisan ataupun gambar saja sehingga memerlukan pemahaman yang cukup tinggi dari para pembaca. Yang ketiga, produksi media cetak bisa tergolong mahal karena sebelum dinikmati oleh khalayak umum harus melewati proses percetakan. Lalu yang kedua, media audio. Media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Karakteristik media audio yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, memungkinkan diputarnya kembali pesan yang sudah direkam. Yang ketiga, membangkitkan imajinasi dan partisipasi aktif. Yang keempat, dapat mengatasi masalah keterangan umum. Dan yang kelima, bersifat komunikasi satu arah. Lalu, contoh dari media audio yaitu radio, compact disc, LCD, jaringan hitam, perekam pita magnetik. Kelebihan dari media audio yaitu sesuai kebutuhan, mengembangkan daya imajinasi pendengar, merangsang pendengar, lalu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan kelemahan dari media audio yaitu komunikasi satu arah, menggunakan bahasa verbal, dan tidak dapat diterapkan pada penderita tunarungu. Lalu yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media ini menyampaikan pesan audiovisual menggunakan perangkat keras selama proses pembelajaran. Contoh dari media audiovisual yaitu mesin proyektor film dan tape recorder. Lalu, apa saja karakteristik dari media audiovisual? Yang pertama, bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis, lalu digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang, lalu
merupakan representasi fisik dari gagasan abstrak ataupun kenyataan. Yang selanjutnya berorientasi pada guru. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari media audiovisual? Kelebihannya meliputi memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari media audiovisual yaitu cenderung menggunakan komunikasi satu arah dan tidak bisa digunakan di mana saja dan kapan saja karena cenderung bersifat statis atau diam. Yang selanjutnya yaitu media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, simbol, ataupun gambar. Nah, contoh media grafis yaitu gambar, sketsa, poster, peta, globe, dan papan flanel. Karakteristik dari media grafis yaitu memperkenalkan suatu topik, memberikan ilustrasi, menarik perhatian dan minat, menyampaikan rangkuman pesan, menunjukkan adanya penekanan. Lalu, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media grafis. Kelebihan yaitu sederhana, murah, mudah digunakan, dan mudah disimpan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang detail, hanya sebagai abstraksi dan tidak bergerak. Yang selanjutnya yaitu media proyeksi diam. Karakteristiknya sama dengan media grafis, yaitu menyajikan rangsangan visual. Contoh dari media proyeksi diam yaitu film bingkai atau slide, film strip, OHP, dan proyeksi mikro. Kelebihan dan kekurangan dari media proyeksi diam yaitu kelebihan dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran kelas. Yang kedua, menarik karena penyajiannya yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Yang ketiga, tatap muka guru dengan siswa terjaga karena siswa dapat mencatat hal-hal yang penting. Yang keempat, tidak memerlukan operator secara khusus. Yang kelima, menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, kelemahannya yaitu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan ataupun penyajiannya. Yang selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Terbagi menjadi dua yaitu multimedia linear yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol. Contoh dari multimedia linear yaitu TV. Lalu contoh dari multimedia interaktif yaitu aplikasi game dan multimedia pembelajaran interaktif. Kelebihan dan kekurangan dari multimedia yaitu kelebihan interaktif, individual, fleksibel, motivasi, dan kontrol pada pengguna, serta umpan balik. Lalu, kekurangannya hanya berfungsi sesuai program dan memerlukan peralatan komputer. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran film atau motion pictures, di mana di sini rangkaian gambar yang diam yang diluncurkan dengan cepat sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Nah, kelebihan dari motion pictures ini adalah memberi pesan yang dapat diterima merata oleh siswa, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lalu memberikan kesan yang mendalam bagi siswa. Sedangkan kelemahan motion pictures ini yaitu biaya produksinya yang mahal, pembuatan memerlukan banyak waktu dan tenaga, dan memerlukan operator khusus,